Oke, halo, selamat datang di Bayar Teknik, tentunya bersama saya Kadek Rawan. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah pengatur kecepatan pompa air yang 12 volt, atau bisa digunakan pengatur kecepatan motor DC 12 volt. Jadi alatnya seperti ini. Saya akan merangkai dan merakitnya di dalam box. Ini yang perlu kalian beli atau yang sudah jadi. Cara pemakaiannya gampang sekali. Ini juga bisa disebut dimmer. Nah, ini kotak atau boxnya. Ini sudah saya lubangi setiap boxnya. Ini untuk digital voltmeternya, agar nanti kita melihat display tegangannya. Kita atur kecepatannya menggunakan pengatur kecepatan motor, agar lebih keren aja. Ini jepitan buaya yang akan kita gunakan untuk menjepit ke aki. Ini fuse atau skring untuk pengaman ketika terjadi sebuah konslet nanti. Siapa tahu kita tidak sengaja menghubungkan positif dan negatifnya, jadi konslet. Baik, saya akan mencoba di aki nanti. Biasanya ini digunakan pengatur pompa air untuk menyiram tanaman. Biasanya ini digunakan alat ini. Kalian mungkin sudah tahu alat ini. Nah, ini sudah ada di bodinya, blok diagramnya. Cara penggunaannya gampang sekali. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan warna kabelnya. Ini ke input 12 volt atau kalian sambungkan ke aki nanti. Dan yang hitam ke negatif aki. Dan ini yang hijau adalah output nanti ke motor DC. Tapi di bodinya tertulis blue atau biru, tapi kabelnya green atau hijau. Baik, saya akan masukkan dulu bagian pol digitalnya agar lebih keren aja. Di sini kita nanti bisa melihat berapa volt aki atau output yang dihasilkan. Baik, kita ukur dulu atau kita coba voltmeternya apakah berfungsi dengan baik. Nah, sudah muncul. Ini tegangannya 11,7. Berarti agak drop karena belum di charger akinya. Biasanya sih 12 volt ke atas. Saya akan pasang dulu ke bagian boxnya. Ya, ini juga bisa sebagai indikator apakah dimmer ini menyala atau tidak. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya akan pasang bagian pengatur kecepatan motornya, atau bisa disebut juga dimmer 12 volt DC. Ini tidak bisa dipakai untuk AC ya. Ini untuk DC. Ini blue atau hijau. Ini output. Ingat aja salah satunya. Yang kalian perlu ingat itu hanya bagian outputnya aja. Misalnya hijau atau biru, itu aja sebagai patokan agar nanti kalian tidak bingung. Hijau itu berarti ke output motor atau ke pompa air kalian. Mungkin kalian mau pakai ini di pompa air atau sebagai kipas mini, bisa pengatur kecepatnya. Yang penting DC 12 volt. Baik, sudah saya kencangkan dengan tang. Baik, kita pasang di bagian potensionya. Nah, ini bagian outputnya. Ini sudah saya kelupas atau saya lukai kabelnya agar nanti kita mudah untuk penyolderan. Saya pasang dulu bagian fuse-nya. Ini sebagai pengaman. Fuse-nya ini saya sambung di bagian output dimmernya atau output ke motor. Ketika konslet di bagian motor, dia akan putus dan tidak merusak bagian dimmernya. Nah, jadi seperti ini. Saya pasang dulu. Kalian bisa pakai fuse-nya yang 5 ampere, 3 ampere, sesuai kebutuhan kalian aja. Nah, ini bagian volt dimmernya. Kalian sambungkan di sini, di outputnya. Yang merah atau positif kita sambung di kabel merah positif.
kemudian bagian negatif atau yang hitam kalian sambungkan ke output dari dimmer. Nah, ini dia yang kabel hijau atau ke motor, output ke motor. Kalian juga tidak perlu menyolder kalau tidak punya solder. Kalian bisa apa istilahnya, dipelintir. Tapi kalau lebih bagus itu disolder. Nah, ini bagian outputnya. Saya masukkan dulu, ini sudah saya lubangi. Kalian bisa bebas melubangi di mana aja, terserah kalian. Baik, sudah. Ini ke output. Nah, kabel yang hitam ini input 12 volt atau dari aki. Nah, ini jepitan buaya yang menuju ke akinya nanti. Kalian tinggal sesuaikan aja warna kabelnya, itu berdasarkan apa yang kalian inginkan. Di sini kebetulan warnanya biru, yang positif saya pakai. Dan negatif ini kabelnya warna coklat. Bagian negatif kalian hubungkan ke input dimmer yang kabel warna hitam. Kalian bisa tonton, jangan di skip. Nah, ini dia. Saya sambungkan ke bagian negatif dulu. Ini dia yang warna hitam. Negatif ini terhubung ke aki nanti dia. Saya akan solder agar lebih kuat, supaya nanti dialiri arus enggak loncat-loncat ampernya, jadi lebih stabil. Nah, jadi seperti ini. Mungkin saya akan isolasi dulu. Nah, ini bagian positifnya kalian sambung nanti di positif ini. Kabel merah itu gabungkan semuanya atau positifnya semua dari aki. Voltmeter itu jadi satu. Yang nggak disambung itu hanya satu, yaitu output dari dimmer yang warna hijau atau biru. Wait, saya belum memasang bagian fuse-nya, lupa. Baik, saya akan tambahkan kabelnya dulu. Ini saya potong aja dah. Saya lupa tadi. Saya lupa bagian fuse-nya, sorry. Saya harus menambah bagian kabelnya dulu. Ini bagian negatif positif. Nah, ini sudah saya sambungkan dua buah kabel di fuse-nya. Saya akan isolasi dulu. Ini bagian negatifnya agar nanti tidak terjadi konslet. Bagian fuse-nya ini saya sambungkan di merah atau positif aki. Kalian bisa juga menggunakan fuse ini di output negatifnya, bebas. Yang penting salah satunya berisi fuse. Nah, itu udah saya sambung. Lalu output dari fuse-nya yang satu ini, kabel ini kita hubungkan ke outputnya, output positifnya. Nah, ini dia. Ini juga jadi satu, dimmer sama voltmeternya. Nah, kalian jadikan satu semuanya. Dan juga sambungkan akinya. Nah, ini dari aki.
Baik, sudah menjadi satu semuanya. Kemudian kita isolasi semuanya. Kalian bisa pakai isolasi bakar, isolasi seperti yang saya pakai. Nah, ini udah saya isolasi agar lebih aman. Baik, saya akan tutup menggunakan boxnya agar lebih rapi. Nanti kita coba setelah saya tutup ini. Nah, baik, kita coba menggunakan aki 12 volt. Kalian pasang probe-nya ke negatif, sesuaikan sama warnanya, jangan sampai terbalik agar nanti tidak rusak dimmernya. Nah, kita coba nyalakan, udah menampilkan di display voltmeternya. Ini tegangannya naik turun karena kita atur di potensionya. Baik, saya akan matikan dan kita hubungkan menggunakan beban atau pompa yang kalian miliki atau kipas. Nanti saya akan coba menggunakan lampu. Apakah dimmer ini bisa bekerja di lampu atau di motor aja? Baik, saya akan nyalakan ini kipas 12 volt atau motor 12 volt DC. Saya nyalakan. Nah, sudah menyala. Ini pelan sekali. Ini low speed. Kita kencangkan speednya ke paling tinggi nanti. Nah, dia bekerja normal. Nah, tujuannya mengisi displaynya itu hanya untuk lampu indikator dan output yang dihasilkan oleh dimmernya. Nah, itu dia, kalian bisa lihat tegangannya 3 volt sampai 11 volt. Baik, kita coba menggunakan lampu. Apakah dengan lampu bisa bekerja? Kita lihat dan kita buktikan. Apa hanya untuk... Nah, dia langsung terang, tidak bisa diredupkan. Berarti dia tidak bisa bekerja di lampu. Nah, mungkin video kali ini segini aja. Sekian dari Bayar Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe. Thank you.